Oke, kembali lagi kita di pembahasan tentang Empowerment Month, di mana kita sudah bicara tentang Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus dan peran Roh Kudus dalam hidup kita? Di video sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang peran Roh Kudus ya, di mana dia itu adalah damai sejahtera yang ada dalam diri kita. Baru dapat 2 ya. Masih ada beberapa poin yang kita akan kupas lagi, jadi kita akan lanjut ke peran Roh Kudus selanjutnya dalam hidup kita. Seperti apa sih, Pastor? Masuk poin 3 ya. Ya. Menginsafkan dunia akan dosa. Ah. Ini di Yohanes 16 ayat 8. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya. Jadi salah satu peran Roh Kudus dalam hidup kita adalah memberikan kepekaan terhadap dosa. Setuju. Waktu kita nih pengen berbuat, lagi daging kita nih lagi bergejolak. Iya. Aduh, kayaknya kok lagi error, pengen banget berbuat dosa gitu. Tiba-tiba di hati ini ada rasa gelisah. Benar, Ada rasa kayak benar. takut, dan ada rasa kayak dulu nih misalnya masih Iya, nyontek gitu iya. kan. Ada rasa takut, ada rasa Iya. gelisah kayak aku tahu ini nggak bener deh harusnya. Itu Roh Kudus sedang menginsafkan kita dari dosa. Ahmad pernah ada pengalaman itu? Pernah banget. Jadi kayaknya benar-benar ini yang bedain kita sama orang yang belum kenal Tuhan dan belum nerima Tuhan ya. Maksudnya kerasa banget. Jadi dulu waktu kita ya hidup di luar Tuhan, dan saat kita menerima Tuhan, saat Roh Kudus sudah dikasih dalam hidup kita. Dulu misalnya ya contoh simpel aja, bener kayak kamu bilang nyontek. Dulu zaman dulu kan kita kayak ya udahlah itu hal normal, hal yang biasa. But it started from the small things loh. Itu dimulai dari hal yang kecil, kita kompromi akhirnya sampai ke hal-hal yang besar. Yes. Dimana kalau kita sudah melatih untuk mendengar Roh Kudus yang sudah bicara, Arnold jangan lakuin itu. Iya. Dari hari ke hari, makin ke hari kita makin sensitif jadinya. Betul. Makin sensitif dan kita tahu mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang mendukakan hati Tuhan gitu. Iya. Jadi untuk cerita aku sendiri sih, kalau boleh bersaksi ya benar-benar berasa sekali perbedaannya dengan yang dulu kita hidup di luar Tuhan ya kita hidup sesuka hati gitu kan. Kalau sekarang tuh pasti aja ada yang ngeganjel gitu kayak Iya. ada suara nih yang kasih tahu Arnold, you're not like that, you know, let's not do it gitu kan. Yuk jangan kayak gitu lagi. Kamu bukan orang yang seperti itu. Jadi benar berasa sekali Roh Kudus ini sebagai orang yang menginsafkan kita ya, mengingatkan kita kembali tentang siapa diri kita dalam Tuhan gitu Iya, ya. betul. Gitu sih. Iya, makanya kan di firman Tuhan juga berkata, hendaklah kita hidup jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yes. Karena kita udah berbeda, kita udah lahir baru sekarang, kita udah kenal Tuhan. Maka saat kita sedang ada di pinggir jurang dosa, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Betul. Itu akan ada sebuah kegelisahan di hati kita. Kegelisahan. Dan jangan diabaikan kegelisahan itu. Karena itu Roh Kudus yang memberitahu kita, menginsafkan kita, itulah kepekaan terhadap dosa. Kalau kita abaikan, lama-lama suara itu makin kecil. Makanya orang yang kalau udah biasa ngelakuin dosa, pembunuh lah misalnya. Iya. Awal membunuh dia ketakutan. Iya. Deg-degannya minta ampun. Makin lama udah gak ada rasanya. Karena kepekaan terhadap dosanya lama-lama udah hilang. Orang yang pertama kali bohong, deg-degan minta ampun. Aduh, aku takut bohong. Udah keseringan bohong, udah jadi habit, lama-lama udah gak ada kepekaan terhadap dosa. 6 udah kayak apa namanya? Kebal. Yes. Makanya kita benar-benar perlu Roh Kudus dalam hidup kita untuk menginsafkan akan dosa. Nih, poin yang keempat. Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitahukannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Ibaratnya ini seperti sebuah rekayasa dalam hidup kita. Dimana kalaupun kita salah jalan, Roh Kudus yang akan membelokkan kita kembali masuk dalam kebenaran. Masuk dalam jalannya kita. Masuk dalam jalan Tuhan dalam hidup kita. Yeah. Itu yang selalu aku juga doa dalam hidupku. Aku bilang, Tuhan, rekayasakan supaya kehendak-Mu dan rencana-Mu yang terjadi dalam hidupku. Karena kita nggak tahu yang kita ambil ini langkah benar atau langkah enggak. Benar. Tapi saat ada Roh Kudus dalam hidup kita, dan saat kita terus ngobrol sama Roh Kudus, dia akan memimpin kita untuk masuk dalam seluruh kebenaran. Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Pertanyaan dikit. Tadi kan di video sebelumnya kita bahas sedikit tentang gimana caranya kita tahu ada Roh Kudus dalam diri kita. Ya. Salah satu yang kamu bilang tadi adalah ada damai sejahtera. Ya. Terus barusan kamu bilang tentang gimana caranya kita bisa Tuhan arahkan menuju rancangan jalannya Dia. Ya. Ada nggak sih indikasi kalau misalnya kita sudah mengambil jalan yang tepat gitu? Apakah sama indikasinya damai sejahtera atau ada something else?
Indikator tuh ada, tapi itu nggak bisa jadi sebuah hal mutlak. Nggak bisa menjadi hal mutlak. Nggak bisa jadi hal mutlak. Ibaratnya kayak gini, semua case per case tetap akan berbeda. Benar. Ada damai sejahtera, dan kita bisa lihat dari buahnya. Dari buahnya. Dari that's right, buahnya. that's right. Tapi pun kita masih bisa salah jalan, bisa nggak? Bisa aja. Tapi saat ada Roh Kudus dalam diri kita, dan kita terus ngobrol, kita terus connected dengan Roh Kudus, maka jalan yang salah pun dia bisa tuntun kita rekayasakan itu untuk jadi kebaikan. So good. Sekarang kan firman Tuhan bilang, dia mereka-rekakan segala sesuatu untuk kebaikan. Bahkan kesalahan jalan kita pun, dia bisa rekayasa itu jadi sebuah kebaikan. Wow. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Makanya yang penting adalah apa? Motivasi hati kita benar di hadapan Tuhan. Seringkali saat aku mau ngambil sebuah langkah baru dalam hidupku, ada sebuah keputusan baru dalam hidupku, aku akan tanya Tuhan, engkau maunya apa? Dan kadang-kadang bahkan nggak tahu Tuhan ngomong apa, nggak kedengeran seakan-akan gitu. Tapi apa yang aku lakukan, aku akan terus jalan. Dan aku akan bilang, Tuhan, kalau bukan dari engkau, tolong ditutup jalannya. Yeah. Kalau dari engkau, tolong dibuka. Aku percaya ada Roh Kudus yang akan menuntunku dalam segala kebenaran. Jadi nggak perlu ragu juga sebenarnya. Jangan Maksudnya nggak perlu ragu kayak, ini ntar Tuhan pimpin nggak ya? Ini bener nggak sih ini? Betul, jangan ragu. Jalan aja saat kita, kecuali kalau Tuhan udah jelas-jelas bilang bukan ya. Dan out, benar-benar keluar. Tapi kalau benar-benar Tuhan bilang nggak ngomong apa-apa, kita nggak ngerasa dengar suara Tuhan, jalan. Jalan aja dengan mantap, justru nggak boleh ragu. Justru kalau aku pribadi, kalau ragu mending jangan langkah dulu. Karena firman Tuhan bilang apapun yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Wah, benar. Jadi kalau kita ragu, jangan langkah dulu. Wait until kita mantap, jalan. Jalan, kalaupun kita salah langkah, saat motivasi hati kita benar, Roh Kudus akan sanggup membelokkan itu, merekayasa itu, masuk ke dalam seluruh kebenaran. Betapa luar biasanya Roh Kudus kita. Thank God we have the Holy Spirit. Ajaib. Yes. Nah, yang kelima adalah menjadi penolong. Aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan menjadi penolong buat kita. So, in needs apapun, dalam kebutuhan apapun yang kita butuhkan, doa, minta ke Roh Kudus. Dia akan jadi penolong. Tapi yang menarik adalah nggak selalu jawabannya iya. Iya. Dia akan selalu jawab, dia akan selalu dengar. Tuhan akan selalu dengar doa kita. Tapi Tuhan nggak selalu jawab iya doa kita. Nggak selalu di-approve. Nggak selalu dijawab iya sekarang atau nanti nanti atau bahkan tidak. Atau bahkan tidak. Dan itu hak Tuhan. Iya. Itu hak Tuhan. Tapi dia akan selalu menolong. Yang keenam, dia akan memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Efesus 1 ayat 17 sampai 18, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini yang kita bahas di poin pertama. Tanpa Dia kita nggak bisa mengenal Bapa kita sama Tuhan kita dengan benar. Benar, kita nggak bisa. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa mengenal Bapa dengan benar. Tapi Roh Kudus juga di poin ini adalah yang memberikan hikmat dan wahyu. Kadang-kadang kita pernah nggak sih ketemu orang kayak, iya ya, kok nggak kepikiran ya? Iya. Rasanya persoalannya kita udah pergumulkan itu berbulan-bulan, tiba-tiba ketemu orang konsultasi, gini aja, iya ya, kok dari bulan lalu nggak kepikiran ya? That's hikmat, that's wahyu. Dan saat Roh Kudus ada dalam diri kita, bisa-bisa kita kayak lagi mikirin sesuatu, tiba-tiba kayak ting, iya, ini hikmat dari Roh Kudus. Iya. Ini pewahyuan dari Roh Kudus. Saat kita baca Alkitab, ada pewahyuan, ada rema, itu Roh Kudus yang itu Roh Perlu Kudus. humility juga nggak sih benar untuk kita bilang sama Roh Kudus, Tuhan, I don't know this. Yes. Tolong aku gitu Tolong ya. aku. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita merasa, ya udahlah aku coba jalan, aku coba mengerti dengan hikmatku sendiri, pengertianku sendiri, kadang-kadang malah kita nyasar sendiri nggak sih? Tuh. Sendiri. Rasa pintar sendiri. Iya. So it takes humility juga ya. Iya. Jadi kerendahan hati untuk kita bisa bilang sama Tuhan, Roh Kudus help me. Help me, yes. Aku untuk pimpin aku, Betul. kemana engkau mau bawa ini gitu kan. Dan butuh ketersediaan untuk, ya udah Tuhan mau pimpin aku kemana, I go. Jangan mengeraskan hati. Iya. Nah, kita harus buru-buru nih sebelum Iya. waktunya selesai. Yang ketujuh dan kedelapan. Iya, Ketujuh itu adalah memberi kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya. Makanya kita perlu bersaksi ke orang lain, bersaksi ke seluruh keluarga kita, betapa ajaibnya pekerjaan Tuhan. Iya. Dan Roh Kudus lah yang memberikan kita kekuatan. Yang kedelapan, yang terakhir adalah menyertai orang percaya. Jadi semua peran di atas, dia akan selalu beserta dengan kita. Semua peran itu available, tersedia buat kita.
karena dia selalu menyertai kita. So good. Janjinya Tuhan adalah dia berikan penolong yang akan terus menyertai kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita apakah kita tidak mencuekkan kehadiran Roh Roh Kudus Kudus. dalam hidup kita? Benar. Atau kita simpan Roh Kudus di ruang hati kita paling pojok? Ya Tuhan, kamu di sana aja lah. I do my Nanti aku own panggil will. kalau lagi ada masalah. Iya. Jangan seperti itu, karena dia menyertai kita terus. Nah, tadi kita sudah ngobrol semua poin-poin. Mungkin sekarang kita mau kasih kesempatan untuk teman-teman bersama dengan teman-teman CG dan juga yang siapapun yang kalian nonton bareng-bareng. Mungkin you guys can boleh diskusi sedikit tentang gimana sih peran Roh Kudus dalam hidup kalian. Mungkin boleh sharing kesaksianmu. Dari semua poin ini, siapa tahu ambil satu poin aja. Ambil satu poin ya, keliling ruangan, go around the room and tell everyone, kasih tahu teman-teman peran Roh Kudus dalam hidup kalian itu kesaksian lah. Yang kalian alami sendiri tentang Roh Kudus itu seperti apa ya. Take some time and be blessed. Kita akan lanjut ke video berikutnya. God bless you.